Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Bengkulu dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali tentunya di program Rendo, kembali bersama saya Aldila Vidya. Dan pemirsa, tentunya media sosial saat ini telah menjadi primadona untuk sebuah kalangan termasuk untuk anak-anak. Meskipun pada saat ini media sosial telah memiliki batasan usia untuk para pengguna, namun tidak jarang kita temukan bagi anak-anak di bawah usia 13 tahun ini banyak yang sudah menggunakan media sosial nih pemirsa. Dan tentunya tak jarang juga memberikan dampak negatif bagi para anak-anak. Untuk itu pada hari ini kita akan memberikan tema, kita akan membahas putar dengan bahaya media sosial pada anak bersama dengan kedua narasumber kita yang sudah hadir di studio kita pada hari ini. Kita sambut terlebih dahulu, di sebelah saya sudah hadir Ketua Asosiasi Psikologi Forensik Ibu Ainul Mardiati. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pemirsa sudah tidak asing ya kalau bertemu dengan Bu Ainul nih rasanya perempuan dan anak. Ini pasti Bu Ainul ada nih biasanya. Bu Ainul gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semangat cerah. Mas saya mau ngucapin terima kasih juga nih Bu Ainul karena tetap terus memberikan suara untuk perempuan dan anak ya. Oke. Baik. Dan juga pemirsa juga sudah hadir di ujung sana ibu yang tidak kalah nih selalu memberikan keadilan untuk perempuan dan juga anak ya. Ibu Irna Riza Yuliastuti selaku aktivis perempuan dan juga anak. Selamat sore Ibu. Sore Mbak Dila, sore pemirsa TVRI dimanapun berada. Iya baik. Ibu Irna gimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Mbak Dila. Harus sehat ya Mbak Dila. Kita harus sehat. Iya baik. Ibu Irna juga saat ini pemirsa kalau kita lihat rekam jejaknya nih, kalau kita search Bu Irna Riza Yuliastuti langsung keluar ya tentang perempuan anak aktivis gitu ya Bu ya. Banyak sekali rekam jejak menarik dan saya juga mengucapkan terima kasih Ibu. Tentunya suaranya untuk perempuan dan anak ini sangat bermanfaat dan sangat memberikan dampak positif untuk anak dan juga perempuan. Oke baik. Kembali ke tema nih, Ibu Ainul dan juga Ibu Irna melihat bahwa saat ini penggunaan media sosial nih sudah banyak sekali ya anak-anak yang tidak lepas dari gadget ya sehari-harinya. Tapi sebenarnya kalau kita bahas bahaya, sebenarnya gadget ini kan punya dampak positif juga sebenarnya ya. Mungkin kalau dari kacamata Bu Ainul seperti apa sih manfaat media sosial? Sebenarnya kemajuan teknologi itu tidak salah. Betul. Bahkan itu yang ditunggu-tunggu oleh kita. Tetapi terkadang penggunaannya itu yang salah. Kenapa ya? Terkadang ya orang tua, saya pernah itu ada staf di kantor, kadang dia memberikan HP ke anaknya itu dari pagi sampai ke sore. Dengan alasan capek Bu saya, daripada saya capek ngasuh, mending saya kasih HP. Dikasih handphone aja biar diem ya. Kasih HP. Terus saya kasih tahu ke dia, bahayanya itu kan banyak sekali. Karena di HP itu semua ada. Baik buruk maupun ada semua. Makanya saya harapkan kepada kita orang tua lebih pola berpikirnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Boleh kita kasih anak kita HP, boleh dia untuk mengakses media sosial, tapi orang tua harus mendampingi. Betul. Minimal orang tua juga harus lihat lirik-lirik apa sih yang digunakan anak ini, apa sih yang bisa membuat anak ini betah sekali nonton itu film kartun. Kenapa ya anak itu sampai nggak lepas dari gadget tuh ya Bu? Betul. Kita sekarang lihat anak 2 tahun, 3 tahun, cara dia bicara aja sudah bukan seperti anak kita. Betul. Lebih pintar kadang-kadang ya anak-anaknya itu. Kadang-kadang dia, aduh siapa dong kamu gitu. Dia nonton apa ini? Kadang-kadang kayak gitu. Jadi memang terkadang kalau pengen menjadi anak kita yang sebenarnya, kita sesudah dia nonton kita kasih masukan. Dek itu tadi yang kamu tonton tuh begini. Kan itu kan hanya di film.
Kamu tidak boleh meniru itu. Ada juga yang meniru, aduh aku suka sekali loh dengan itu. Kayaknya aku pengen jadi istrinya apa kayak gitu kan. Padahal itu kan anak kecil. Karena dia merasa dia tonton itu sudah sangat menghayati dan menjelma menjadi dirinya, gitu berperan ya. dari dirinya. Nah, hal-hal seperti itu akan berubah perilakunya. Nah, orang tua kan tidak memahami bahwa pengaruh itu sangat luar biasa kepada perilaku anak. Kalau kita dewasa mungkin nggak butuh-butuh amat ya seperti itu ya. Kita sudah sangat paham. Saya aja HP itu atau media sosial saya butuhkan karena kebutuhan saya. Tapi yang lain-lain saya tidak suka juga, ibaratnya terlalu berlebihan. Nanti membuat perasaan kita juga berbeda gitu kan. Maka kalau ke anak ini kan kayak kertas yang putih. Betul. Yang putih ya, terus dia nonton, dia aplikasikan ke dirinya, terus dia praktekkan perilakunya dan sebagainya. Itu membuat anak ini berbeda. Sehingga kadang orang tua akan merasakan, wah anak saya pintar loh. Kayaknya meniru gaya ini, itu bukan pintar sebenarnya. Itu bukan pintar ke anak. Pengambil peran gitu ya. Kita tidak mau mematahkan orang tua, terkadang ya harus dievaluasi. Yang sebenarnya yang baik itu seperti apa. Betul. Jangan salah, ada perilaku-perilaku yang tidak baik yang melekat dalam dirinya. Sehingga dia akan menjadi diri orang itu, melakukan hal-hal yang memang udah diskenariokan seperti itu. Ya baik, artinya memang orang tua nih punya peran yang sangat penting ya. Artinya kalau misalnya kita melihat anak ini meniru apa yang orang tua kerjakan, itu nggak salah juga ya Bu ya? Nggak salah, tapi orang tua harus mengevaluasi kembali. Jangan capek-capek. Karena anak itu aset bagi kita. Kalau anak ini hancur, kita untuk apa? Mengumpulkan uang, mengumpulkan harta, bekerja keras. Sementara anak kita hancur karena media sosial. Iya, baik. Oke, baik. Kalau dari sisi Bu Irna nih, Bu Irna melihat bagaimana Bu sebenarnya penggunaan media sosial. Kita lihat kan dampak positifnya ada juga, meskipun banyak juga dampak negatifnya nih Bu. Ya, ini kayak dua sisi mata uang ya. Jadi positif dan negatifnya itu sebenarnya mana yang kemudian harus bisa kita ambil gitu. Kalau ngomongin media sosial itu kan ada beberapa fungsinya sebenarnya ya, edukasi di sana, sosialisasi di sana gitu ya. Kemudian juga ada bagaimana kemudian anak-anak juga bisa mengimitasi itu meniru gitu ya, meniru dari sana gitu ya, menduplikasi apa yang ada di sana. Jadi fungsi-fungsi yang sebenarnya baik itu, tapi kadang-kadang yang negatifnya yang muncul. Karena kadang-kadang kebaikan itu menurut beberapa orang kan membosankan gitu ya. Ketika edukasi itu kan ya kayaknya membosankan, tidak dikemas dengan baik. Tetapi kalau hal-hal yang negatif yang sifatnya Cepet ya itu cepat, karena memang pengemasannya juga yang mungkin bagi interaktif seperti itu. Nah, itu yang kemudian saya bilang kenapa menjadi dua sisi mata uang itu ya. Nah, kalau untuk anak sendiri, karena ini karakternya anak-anak memang sudah fasenya anak-anak yang dia meniru, nah itu yang sebenarnya yang paling bahaya. Karena ketika meniru hal yang baik itu yang kita harapkan ya. Betul. Tapi ketika meniru hal yang negatif itu yang kemudian menjadi dampak yang negatif. Dan anak-anak ini akan berpotensi menjadi pelaku dan korban sebenarnya ketika kita berbicara tentang media sosial ya. Bagaimana sebenarnya kalau dari sisi perempuan dan anak banyak sekali kekerasan gender berbasis online itu banyak sekali terjadi. Kemudian kekerasan seksual berbasis elektronik itu juga banyak sekali, dan itu rata-rata anak-anak yang di usia orang yang di usia anak-anak kayak gitu menjadi korbannya. Dan pelakunya juga terkadang-kadang ya dari anak-anak juga gitu. Betul. Nah kayak kemarin itu kan ada yang kasus yang anak kecil membunuh, memperkosa, pelakunya anak kecil juga. Oh iya, ada kan memang di provinsi lain. Iya, dan ternyata dilihat itu adalah si anak-anak itu dia sering menggunakan media sosial kayak gitu kan. Nah itu contoh-contoh yang tidak baik. Saya pikir di tengah banyaknya dampak positif yang harus terus dimunculkan, dampak negatif juga semua pihak harus mulai mengantisipasinya seperti itu sih. Betul. Tapi kalau kita lihat dari penggunaan media sosial ya, Ibu Ainul, Bu Irna, bahwasannya ini kan tidak bisa lepas. Kadang kita sebagai orang tua ini kan memberikan batasan gitu ya kepada anak. Tapi anak ini kadang kan tahu dari temannya segala macam gitu ya. Oke, baik. Nah, mungkin kita bahas setelah ini ya Ibu ya. Kita bahas lebih banyak nih ya untuk penggunaan media sosial. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Berendo.